Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman kelompok Karang Taruna ataupun remaja di wilayah Temon. Pada kesempatan kali ini, saya Ayu, perwakilan dari tim KKN PPM UGM Temon, ingin coba sharing sedikit nih ke teman-teman mengenai pelatihan kepenulisan berita yang sesuai dengan kaidah penulisan artikel berita, di mana kami telah mencoba untuk mempersiapkan materi untuk di-share ke teman-teman, yaitu terfokus pada penulisan berita hard dan juga soft news, seperti itu. Langsung saja untuk tidak lama-lama lagi, teman-teman. Di sini kami coba membawa kondisi saat ini nih, teman-teman, di mana adanya persaingan baik antara teman ataupun juga bahkan keluarga, saudara seperti itu dalam kondisi sekarang yang semakin susah nih untuk cari pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan. Nah, oleh karenanya setiap individu merasa perlu untuk memiliki nilai tambah ataupun nilai jual yang dapat membuat dirinya bisa diakui ataupun diterima di suatu ladang pekerjaan, seperti itu, wilayah pekerjaan. Nah, di sini karena ada persaingan ini diperlukan untuk mengasah ataupun mengembangkan skill yang dapat menjadi nilai tambah teman-teman gitu. Di sini kami merasa kemampuan menulis dapat menjadi salah satu skill yang penting untuk dimiliki karena tidak tertutup pada teman-teman yang belajar di wilayah atau jurusan jurnalistik ataupun ilmu komunikasi, melainkan kemampuan menulis ini dapat dimiliki dan diasah oleh siapa saja, seperti itu. Bahkan semakin ke sini dapat dimanfaatkan untuk mencari bidang pekerjaan. Kita di sini dengan bantuan digitalisasi telah mengenal yang namanya citizen journalism atau jurnalisme warga, di mana setiap orang dapat meliput berita dan juga mempublikasikannya melalui media ataupun juga media pribadinya atau melalui media sosial, seperti itu. Nah, oleh karenanya di sini ada 6 skill yang bisa diasah untuk menjadi penulis, baik itu untuk pemula dulu ataupun nanti penulis profesional, seperti itu. Nah, di sini ada 6. Yang pertama itu kami merasa kami telah mengutip dari beberapa sumber, di mana kami merasa komunikasi menjadi salah satu poin penting untuk diasah ataupun ditingkatkan, seperti itu. Tidak hanya komunikasi lisan, komunikasi tertulis juga sangat penting, di mana ketika menuangkan suatu gagasan ataupun informasi agar dapat dibaca ataupun dimengerti, bersifat informatif dan sesuai dengan standar kepenulisan, seperti itu. Yang kedua itu ada berpikir kreatif. Di sini diperlukan untuk mencari ide topik tulisan agar tulisan juga tidak terkesan kaku dengan kata-kata yang itu-itu saja, seperti itu. Kemudian ada juga manajemen waktu. Di sini agar seperti latihan-latihan pada umumnya diperlukan untuk seringnya berlatih, gitu, seringnya mencoba untuk menulis secara rutin dan juga tepat waktu, di mana seorang penulis biasanya akan menargetkan tenggat waktu ataupun durasi tertentu untuk menghasilkan sebuah tulisan, seperti itu. Begitu pula ketika menulis sebuah artikel berita. Nah, kemudian selain unitnya ada riset. Di sini dengan riset, penulis dapat menambah pengetahuan baru mengenai hal ataupun ide untuk menulis, seperti itu. Kemudian selain berpikir kreatif, diperlukan juga penulis itu harus berpikir kritis. Di sini berpikir kritis dapat membantu tulisan agar berdasarkan informasi yang terperinci dan juga sistematis. Berpikir kritis di sini juga membantu tulisan menyatakan informasi yang detail dan faktual, seperti itu. Yang terakhir ini adalah mengedit. Di sini maksudnya tidak hanya mengedit pada tulisan agar dimengerti dan juga sesuai dengan target. Mengedit di sini teman-teman penulis, apalagi di tengah digital ini, diperlukan kemampuan untuk mengedit berupa foto, misalnya video ataupun bentuk infografis sebagai pendukung tulisan teman-teman, seperti itu. Nah, lanjut. Karena kita topik bahasannya adalah menulis berita, di sini kita akan mulai nih dengan apa sih itu berita, definisi dari berita itu sendiri. Nah, secara simpelnya berita itu dapat diartikan sebagai karya jurnalistik
yang memuat laporan atau informasi mengenai sebuah peristiwa atau kejadian yang baru terjadi, hangat atau populer, trending topik seperti itu, menarik bagi pembaca, dianggap penting, serta ditampilkan berupa tulisan, foto, grafis, video, ataupun juga bentuk video seperti itu. Nah, yang membedakan apa berita dengan artikel biasanya, di sini terdapat unsur-unsur yang harus ataupun yang wajib ada di sebuah artikel berita seperti itu. Mungkin teman-teman juga udah tidak asing lagi nih dengan 5W1H, di mana W yang pertama kita punya apa, itu menjelaskan peristiwa apa sih yang terjadi. Kemudian W kedua ada who, siapa saja yang terlibat atau siapa saja tokoh yang ada di dalam berita tersebut. Ketiga ada when, yaitu waktunya, kapan sih peristiwa itu terjadi. Kemudian ada where, di mana lokasi kejadian atau peristiwa itu terjadi. Kelima ada why, kenapa, menjelaskan latar belakang ataupun alasan terjadinya peristiwa. Terus yang terakhir 1H yaitu bagaimana, menjelaskan proses kejadian secara detail bagaimana peristiwa itu dapat terjadi, seperti itu. Next, kita langsung beralih ke jenis-jenis berita. Seperti yang saya telah sampaikan di awal, bahwasanya kami telah menyiapkan bahan materi terfokus pada bentuk berita yang hard news dan juga soft news seperti itu. Nah, kedua kelompok berita ini tergabung ke dalam satu payung gede, yaitu straight news, di mana berita yang memuat informasi terbaru, terhangat, dan seringkali diperbincangkan. Nah, kalau dipecah berdasarkan pengertian hard news sendiri, hard news itu adalah berita yang sangat aktual ataupun terbaru gitu. Kalau misalnya teman-teman sering mendengar breaking news, itu juga termasuk ke dalam berita kelompok hard news seperti itu. Nah, berita yang paling penting dan memerlukan waktu cepat untuk dipublikasikan, karena publik perlu tahu nih ada apa, update apa di dunia ini, di dunia misalnya ekonomi, kalau sekarang kita di pandemi, di situasi pandemi, ataupun juga termasuk contohnya kriminalitas seperti itu. Nah, kalau soft news gimana? Soft news ini lebih fleksibel daripada hard news. Jadi beritanya tidak memerlukan waktu yang begitu cepat ataupun akurat untuk disampaikan kepada publik. Jadi dapat dipublikasikan sehari atau 2 hari setelah berita itu tenar gitu. Jadi setelah berita hard newsnya keluar, soft news dapat mengiringi sehari atau 2 hari setelah hard newsnya mulai beredar seperti itu. Nah, contohnya yaitu bisa diiringi dengan tema seni, hiburan, gaya hidup atau lifestyle, traveling, dan juga permasalahan lingkungan. Seperti itu. Next. Nah, untuk lebih detailnya lagi, perbedaan atau karakteristik dari hard dan soft news ini bisa kita lihat dari poin-poin ini nih teman-teman. Jadi kalau hard news itu secara struktur itu bisa dilihat sebagai piramida terbalik seperti itu. Nah, di mana berita yang disampaikan itu terjadi saat itu juga, seperti tadi breaking news gempa, breaking news kriminalitas, itu seringkali teman-teman bisa lihat di TV, di radio, ataupun juga di headline koran tiap pagi seperti itu. Terus juga topik berita yang disampaikan itu penting dan krusial, makanya diperlukan waktu yang aktual dan juga update untuk diketahui oleh masyarakat atau publik luas. Kejadian dilaporkan dalam berita itu terjadi di sekitaran audiens atau sekitaran masyarakat seperti itu. Nah, berita yang dilaporkan dapat menyangkut tokoh penting dari masyarakat seperti itu. Kemudian juga yang terakhir itu kejadian yang dilaporkan, berita merupakan kejadian yang luar biasa atau yang memang benar-benar harus diketahui oleh publik luas seperti itu. Nah, bedanya dengan soft news, kalau hard news piramida terbalik, kalau soft news adalah piramida seutuhnya. Di sini beritanya tidak harus tidak harus menyampaikan berita atau informasi terkini, dapat memuat topik yang sebelumnya sudah pernah dibahas namun dari sisi yang berbeda. Terus topiknya dapat berupa hiburan, ini paling umum dapat dijumpai, lingkungan, gaya hidup, seni, budaya, dan juga olahraga. Urgensinya, kalau dilihat dari urgensi, hanya mewakili kepentingan kalangan tertentu atau kelompok kecil dari masyarakat, sehingga urgensinya dapat dikesampingkan. Terus yang terakhir yaitu ada sisi human interest ataupun juga sisi kemanusiaannya dengan mengisi biasanya rubrik-rubrik berita, kalau di koran itu rubrik feature seperti itu. Next,
Nah, ini dia seperti yang sebelumnya, yaitu perbedaan struktur dari hard dan juga soft news ini sendiri. Di sini kita dapat lihat kalau hard news itu biasa pasti ada judul, ada headline dari berita, kemudian ada lead, yaitu informasi paling penting, kemudian ada di body atau di badan berita, tubuh berita itu ada informasi pentingnya, kemudian di akhir-akhir berita itu ada informasi yang kurang penting, seperti itu. Nah, di soft news adalah kebalikannya, teman-teman. Jadi karena dia berbentuk piramida utuh, jadi informasi yang paling sedikit ada di awal itu sebagai opening ataupun juga untuk mengajak pembaca membaca lebih dalam, yaitu ada informasi tidak penting, terus juga masuk ke kurang penting, penting, dan yang paling penting ada di belakang atau di akhir dari artikel, seperti itu. Next, nah ini kita masuk ke inti dari latihan penulisan. Seperti itu, ada tips dan trik yang telah coba tim kami rangkum di sini dan teman-teman dapat lihat. Yang pertama itu untuk hard news, yaitu ada buat struktur beritanya. Jadi seperti tadi, ketika hard news itu bersifat piramida terbalik, informasi di awal ataupun paragraf di awal telah dapat merangkum ataupun menginformasikan keseluruhan informasi dalam satu artikel tersebut di paragraf pertamanya, seperti itu. Informasi yang disampaikan itu diurutkan dari informasi paling penting, penting, dan kurang penting. Di sini dalam struktur beritanya dapat ditambahkan kutipan hasil dari wawancara ataupun kutipan dari narasumber dengan penyampaian ataupun tulisan dari paragrafnya itu bersifat pendek, berbentuk pendek agar tidak terkesan berat untuk dibaca oleh pembaca, seperti itu. Kemudian di sini kutip sumber dengan benar, ini maksudnya tadi ketika dilakukan wawancara ataupun interview mengutip dari pernyataan seorang narasumber, hendaknya dapat dikutip secara benar gitu. Jadi identitas dari narasumber jelas dan juga kredibel, seperti itu. Parafrase dibolehkan untuk dilakukan, namun dalam situasi tertentu, misalnya dari narasumber terlalu panjang, namun inti dari perkataan narasumber itu dapat diparafrasekan, itu boleh. Namun ketika misalnya itu dirasa cukup, tidak terlalu panjang juga, teman-teman harus mengutipnya dengan keseluruhan sama persis apa yang seperti yang disampaikan oleh narasumber, seperti itu. Jadi ketika memparafrase, teman-teman ini diharuskan dengan kata-kata yang netral, tidak memihak ataupun juga menyudutkan, seperti itu. Citasi ya seperti tadi harus menyertakan siapa narasumbernya, apa profesinya, seperti itu misalnya. Terus yang terakhir ini berlatih. Jadi tulis berita itu secara objektif karena bersifat hard news juga, sesuai dengan kejadian yang sesungguh-sungguhnya. Jangan bertele-tele dan tulis inti beritanya saja. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan soft news? Di sini kami juga telah merangkum dan beberapa tips dan trik menulis soft news. Yang pertama ini perhatikan penulisan intro. Kenapa itu intro penting? Karena tadi soft news itu memerlukan prolog ataupun intro yang diawali dengan paragraf untuk menarik perhatian pembaca agar dapat membaca keseluruhan artikel berita sampai akhir, seperti itu. Jadi paragraf pertama itu dapat memuat konteks artikel ke belakangnya, seperti itu. Kemudian di sini yang kedua itu tuangkan kreativitas. Karena soft news bersifat lebih fleksibel daripada hard news, penulis dapat menuangkan kreativitasnya dalam menulis. Namun dipastikan dengan tetap isi berita memuat informasi yang faktual, seperti itu. Yang ketiga, tutup artikel dengan informasi penting nggak penting. Ini maksudnya gimana? Jadi penulis itu dapat menggunakan gaya penulisan yang rapi dan juga dapat menyertakan call to action untuk pembaca dapat menggali informasi lebih lanjut. Jadi informasi penting yang telah disampaikan di body note, di body berita gitu, dapat disampaikan ulang lagi, di-recall lagi di bagian penutup artikel. Nah, ini kami juga telah mencoba untuk membawa contoh dari artikel berita hard news. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, kami membawa contoh berita dari situasi PPKM darurat. Di sini dengan headline-nya yaitu PPKM darurat, Satpol PP menutup paksa sejumlah tempat usaha di Kota Gianyar. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat paragraf dari artikel ini sendiri tidak terlalu panjang kan ya teman-teman. Jadi di sini diawali dengan
tanggal ataupun tempat dari kejadian itu terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan apa yang ingin disampaikan. Di sini kita lihat bahwa Satpol PP Kota Gianyar telah menutup paksa sejumlah toko yang tidak diperkenankan untuk beroperasi selama PPKM darurat Jawa Bali berlangsung. Nah, kita bisa temui bahwa Satpol PP Kota Gianyar ini telah menjadi aspek who-nya, unsur who, yaitu atau siapanya nih dalam berita ini. Terus menutup paksa sejumlah toko yang tidak diperkenankan untuk beroperasi ini sudah dapat kita klasifikasikan menjadi aspek apa atau what-nya. Apa sih yang mau dibicarakan dari berita ini, yaitu adanya penutupan paksa sejumlah toko ketika PPKM darurat berlangsung, seperti itu. Next, kemudiannya itu dimuat kutipan dari narasumber, yaitu di sini mengutip pernyataan dari Kepala Satpol PP Kabupaten Gianyar yang bernama Made Andika. Dengan umur usia ini teman-teman bisa cantumkan ke dalam kurung seperti itu. Jadi nama kurung buka kurung tutup itu usianya seperti itu. Di sini dia menuturkan bahwa ada 20 toko yang sudah ditutup hingga hari ini, kemudian dimuat atau kutipan langsungnya, yaitu kami akan terus berpatroli untuk mempertegas aturan PPKM darurat Jawa Bali, khususnya dalam menertibkan toko-toko usaha non-esensial di Kabupaten Gianyar yang masih tetap buka selama PPKM berlangsung. Dan di sini dapat diakhiri dengan tanda petik, karena tanda petik ini mengasumsikan bahwa kutipan itu adalah kutipan pembicaraan langsung, perkataan langsung yang diucapkan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Gianyar, seperti itu. Ujar Made Andika saat diwawancarai pada Sabtu 17 Juli kemarin. Nah, dalam penulisan narasumber, teman-teman tidak usah menyebutkan sapaan, kata sapaan seperti Pak, Bu, ataupun Adik, ataupun Kakak, seperti itu. Langsung saja dapat menyatakan nama dari narasumber itu sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang membaca berita belum tentu sepantaran ataupun lebih dewasa atau lebih tua. Jadi untuk menyamakan atau menggeneralisirnya dapat menggunakan langsung ke nama dari narasumber yang bersangkutan. Untuk waktunya sendiri yaitu kita telah melihat di sini when-nya, kapannya itu adalah tanggal 17 Juli. Dalam berita penulisan tanggal ini teman-teman dapat kurung lagi, yaitu cukup dengan menuliskan bulan dengan angka seperti itu. Di sini aspek lainnya itu ya ini untuk mempertegas aturan PPKM adalah alasan why, kenapa dilakukan penutupan sejumlah toko, yaitu untuk mempertegas aturan PPKM darurat Jawa Bali. Nah, di sini di mananya ya di Kabupaten Gianyar, di sejumlah toko-toko yang berlokasi di Kabupaten Gianyar. Masuk ke paragraf selanjutnya, ini sudah menyampaikan informasi yang kurang penting seperti itu. Misalnya di sini Made Andika mempertegas jika ada pelaku usaha non esensial yang tetap buka saat PPKM, maka pihaknya akan memberikan suatu peringatan yang berimbas pada perizinan usaha. Nah, memberikan izin surat peringatan pada izin perusahaan ini itu juga dapat diklasifikasikan ke dalam unsur how-nya. Bagaimana Satpol PP ini dapat melaksanakan tugasnya seperti itu, dapat melaksanakan mempertegas aturan dari PPKM seperti itu. Nah, masuk ke paragraf-paragraf selanjutnya, ini sudah dapat dikatakan adalah informasi tambahan. Di sini penulis juga telah menyantumkan satu kutipan lagi, yaitu dari Devi sebagai salah satu karyawan toko alat tulis di Kota Gianyar yang mengaku bahwa mengalami kerugian ketika dipaksa tutup oleh Satpol PP di masa PPKM seperti itu. Nah, dalam penulisan berita ataupun artikel-artikel lainnya diusahakan untuk minim typo atau kesalahan pengetikan dan juga sesuai dengan kaidah ejaan seperti itu ataupun kepenulisan. Next, coba kita lanjut ke contoh yang soft news. Gimana dengan contoh soft news? Seperti tadi bahwa strukturnya itu adalah piramida seutuhnya. Jadi informasi di awal, di paragraf di awal itu teman-teman penulis dapat menyampaikan informasi umum ataupun informasi yang akan membawa pembaca untuk
ke konteks yang ingin disampaikan oleh berita seperti itu. Nah, di sini headline yang dibawa oleh berita ini adalah masih seputar PPKM, yaitu resmi PPKM darurat, budaya nongkrong tetap melekat nih. Bagus banget nih judulnya. Jadi diawali sama lagi yaitu lokasi dari beritanya, terus masuk ke bagian paragraf pertama, yaitu penulis ini membahas tentang nongkrong sendiri. Jadi nongkrong itu dikatakan bukan hal yang tabu lagi bagi kalangan muda, bahkan saat ini telah menjadi suatu budaya yang sulit untuk dilepaskan. Dengan asumsi bahwa budaya nongkrong adalah suatu kebanggaan bagi yang melakukannya. Budaya ini menjadi salah satu ajang untuk unjuk diri ataupun pamer, seperti mungkin untuk para remaja, bahkan sekarang juga sudah menyasar ke kalangan dewasa. Nah, kita lihat bahwasanya di kalimat paragraf pertama ini belum menyampaikan inti dari beritanya sendiri gitu. Jadi yang di sini dengan asumsi bahwa nongkrong adalah suatu kebanggaan bagi yang melakukannya, budaya ini menjadi salah satu ajang untuk diri. Ini alasan atau unsur why, kenapa sih budaya nongkrong ini tetap melekat ketika bahkan di masa PPKM seperti itu. Nah, siapa yang melakukannya? Yaitu para kelompok kalangan muda ataupun juga telah menyasar ke kelompok dewasa, yaitu siapanya gitu. Nah, next kalimat atau paragraf selanjutnya itu telah mengutip nih dari seorang narasumber, yaitu Denny, berusia 25 tahun, seorang pegawai swasta di Jakarta pada Senin 12 Juli 2021. Ini kutipan dan juga sudah ada keterangan tempat di mana, aspek where, dan juga aspek when. Lanjut di paragraf selanjutnya, ini masuk ke informasi yang mau disampaikan, yaitu tentang PPKM itu sendiri dan juga budaya nongkrong yang masih tetap berjalan di PPKM. Yaitu dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kurun PPKM darurat yang dengan pernyataan dari RI 1 Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis 1 Juli 2021 akan dilakukan hingga 20 Juli 2021. Ternyata tidak membuat masyarakat enggan untuk tetap melakukan budaya nongkrong ini. Jadi, apa sih yang ingin disampaikan oleh berita ini? Yaitu itu tadi, bahwa budaya nongkrong tetap ingin dilaksanakan oleh masyarakat, bahkan ketika Jokowi, Pak Presiden, telah menyadarkan aturan ataupun surat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian di paragraf terakhirnya itu masuk juga ke informasi penting, yaitu sesuai dengan surat edaran yang beredar bahwa nongkrong yang mengharuskan konsumen untuk dine-in atau makan di tempat tidak diperbolehkan selama masa PPKM berlangsung. Usaha dalam sektor non-esensial diharapkan untuk hanya menerima take-away atau bawa pulang. Namun, tetap saja beberapa kalangan masyarakat seakan tidak acuh atau tidak peduli dengan hal tersebut. Di bagian terakhir ini telah mengungkapkan bagaimana kejadian atau bagaimana fenomena ini terjadi. Seperti itu kurang lebihnya. Next, lanjutnya itu ada contoh dari selain berbentuk artikel tulisan tadi, tulisan berita itu dapat berbentuk caption postingan atau caption dari foto ataupun video gitu. Di sini kami telah membawa satu contoh, yaitu ada pemberitaan terkait vaksinasi anak dan masyarakat umum di wilayah Garut. Di sini didapatkan dari akun Instagram Info Garut yang sudah menyertakan gambar foto dengan keterangan caption berupa berita, artikel berita nih teman-teman. Dapat lihat dari contoh hard news, sudah terlihat bahwa aspek who-nya siapa, aspek when-nya kapan, aspek where-nya di mana, itu sudah dilihat bahkan di paragraf pertamanya, seperti itu. Oke, mungkin untuk ini teman-teman dapat baca aja kembali ataupun dapat mencari contoh-contoh lain nih dari caption dengan konten hard news, seperti itu. Next, itu ada konten caption dengan soft news. Ini yaitu unggahan terkait ajakan vaksinasi. Di sini dari Vaksin Untuk Kita, Instagram Vaksin Untuk Kita, di sini dapat dilihat bahwa piramida seutuhnya, yaitu informasi tidak penting di awal untuk mengajak membaca lagi, men-swipe lagi informasinya dengan keterangan captionnya itu
menyapa teman adalah bentuk kepedulian kita kepada mereka. Bahwa sebenarnya inti dari beritanya sendiri dapat teman-teman lihat di paragraf tulisan terakhirnya nih, bahwa ini adalah ajakan untuk vaksinasi gitu. Jadi siapa yang belum vaksin, ayo cari tahu tentang vaksin di puskesmas, dan ya udah, tunggu apa lagi nih, kita harus segera vaksin, seperti itu. Jadi inilah jadi contoh perbandingan artikel berita hard news dan juga soft news, baik itu di laman berita biasa ataupun juga berbentuk caption postingan seperti itu. Next. Nah, ini dia. Gimana nih teman-teman setelah menyimak tips and tricks, setelah menyimak perbedaan hard news dan soft news, siap nggak nih teman-teman untuk coba menulis? Di sini kami dari tim KKN Temuan ingin coba mengajak teman-teman setelah menyimak, coba menulis, coba ambil pena ataupun buka laptopnya atau buka note di HP-nya untuk coba menulis nih. Kami telah menyiapkan beberapa topik yang teman-teman dapat coba untuk tulis, yaitu pilihan topik hard news dan juga pilihan topik soft news. Teman-teman dapat memilih, aku mau nulis hard news nih hari ini, atau aku mau nulis soft news duluan nih karena kayaknya lebih fleksibel, tidak terkesan terlalu kaku, seperti itu. Boleh teman-teman. Di sini kami telah menyediakan topik. Yang pertama itu teman-teman pasti sudah tahu juga dan sudah ramai juga diperbincangkan, yaitu peraturan makan di tempat yang dibatasi maksimal 20 menit selama PPKM. Itu untuk hard news-nya. Dengan poin soft news-nya yang teman-teman bisa angkat adalah fenomena kemunculan meme terkait keputusan pembatasan durasi makan 20 menit selama PPKM. Ataupun juga hard news yang lain, topiknya yaitu ada atlet Jonathan Christie yang memenangkan pertandingan di Olimpiade Tokyo melawan Lo Ken Wei dari atlet Singapura. Dengan soft news-nya, teman-teman bisa angkat fakta menarik dari Olimpiade Tokyo itu sendiri. Nah, apalagi teman-teman dapat explore lagi pilihan topik yang kira-kira teman-teman ingin tulis gitu. Next, selain berbentuk artikel seperti tadi, teman-teman juga bisa membuat caption postingan, caption foto. Di sini kami telah coba pilih salah satu foto. Ini adalah waktu demonstrasi Omnibus Law yang dapat diberikan caption sebarang 1-2 paragraf boleh untuk hard news-nya. Untuk soft news-nya, ini adalah sisi lain dari demo, yaitu ada tumpukan sampah akibat pelaksanaan demo. Seperti itu, misalnya teman-teman dapat coba menganalisis masalah lingkungan seperti itu dalam bentuk soft news-nya gitu. Sama bisa dimuat dalam 2-3 paragraf dalam bentuk caption postingan, caption foto. Nah, dan sebagai apresiasi dari kelompok atau tim kami menyediakan hadiah senilai 100.000, nominal 100.000 untuk teman-teman yang bersedia berpartisipasi menyuangkan effortnya, menyuangkan usahanya untuk sekadar menulis barang 2, 3, 4 paragraf dalam sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dan juga nanti kami akan menyertakan link untuk teman-teman bisa submit karyanya, ataupun ketika misalnya tidak terbatasan device seperti itu, perangkat, teman-teman dapat menuliskannya di secari kertas dan difotokan, kemudian disampaikan kepada kelompok kami melalui kontak CP yang teman-teman punya gitu. Misalnya boleh dari dukuh ataupun ketua dari kelompok Karang Taruna, seperti itu. Nah, ini ada sedikit quotes sebelum menutup dari sesi sharing penulisan berita. Ini dari Napoleon Bonaparte yang menurut beliau katanya, aku lebih takut pada seseorang yang memegang pena, yaitu penulis, daripada prajurit yang bersenjatakan lengkap. Jadi sekarang ini bukan hanya mulutmu harimaumu, tapi juga tanganmu atau penamu juga bisa menjadi harimau, seperti itu. Nah, sekian mungkin teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak sharing dari kami. Terima kasih dan semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman, dan juga pastinya ayo coba menulis, kami tunggu karya terbaikmu. Terima kasih.